Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mutasarrifi fil mulki wal malakut al-baqi alladhi la yafna wa la yamut al-qaili fi muhkamit tanzil inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wassalatu wassalamu ala as-sirajil munir muallimil insaniyah wa hadil bashariyah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi adh-dhalam wa ahyal anam wa akhraja bihi an-nasa minadh dhulumati ila an-nur wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian fikih kita yang insyaallah dalam beberapa pertemuan kita akan membahas salah satu bab penting dalam fikih dan banyak dari kita melupakan bab ini, padahal ini minal wajibat allati yajibu alaina fi'luha, salah satu kewajiban yang wajib kita lakukan, namun banyak yang melupakannya. Apa itu? Yaitu fiqhul mawaris, fikih bab tentang mawaris atau ilmu faraid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul faraida wa 'allimuha an-nas fa inni imru'un maqbudun wa inna hadzal 'ilma sayuqbad wa tadhharul fitan hatta yakhtalifal isnan fil fariidah fala yajidani man yafsilu bainahuma. Haditsun syarif. Mengawali daripada pembahasan ilmu mawaris ini atau ilmu faraid, ini dari salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraida wa 'allimuha an-nas, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah orang-orang. Fa inni imrun maqbudun wa inna hadzal 'ilm sayuqbad, bahwasanya ilmu ini nanti akan dicabut, wa tadhharul fitan, dan fitnah akan di mana-mana berhubungan dengan ilmu faraid ini. Sampai di mana? Hatta yakhtalifal itsnan fil fariidah, sampai ada dua orang yang berdebat masalah ilmu faraid ini. Fala yajidani man yafsilu bainahuma, tidak menemukan orang yang memahami ilmu faraid, karena ini salah satu ilmu yang langka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ini kalau kita lihat di Al-Quran, ilmu faraid ini atau ilmu mawaris ini terkumpul di surah An-Nisa, walaupun ada di surah-surah lain, cuma terkumpul di surah An-Nisa ayat 11, 12 lawan di ayat 176 di surah An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa liabuhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Al-ayah. Panjang ayatnya, ayat 11 12 lawan 176. Nah, penjelasan secara singkat ayat ini sebelum kita masuk ke pembahasannya. Ini mukaddimahnya tentang ilmu faraid loh. Ayat ini jadi hati di rumah bila nyampe ada buku HP, buka aja HP-nya yang ayat 11 12 di surah An-Nisa. Hadhi ayatun karimatun min kitabillahi azza wajal. Nah, di ayat surah An-Nisa ini yang menjelaskan tentang ilmu faraid, ini adalah ayat yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan. Jadi di antara kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu sebagian besar penjelasannya ada di dalam Al-Qur'an, tapi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling rancak kita gawi sembahyang. Dalam Al-Qur'an itu hanya dijelaskan secara umum, aqimus shalah wa atuz zakah. Itu aja.
Lalu cara sembahyangnya di mana bisa? Itu hadis Nabi yang menerangkan. Puasa bang? Iya juga lah. Iya juga. Ayatnya tentang wajib puasa aja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perincian puasanya kayak apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Zakat sama. Haji sama. Di hadis Nabi yang lebih terperinci, jelaskan detailnya macam-macam. Karena di Al-Quran biasanya yang kewajiban-kewajiban itu diterangkan secara umum, perintahnya aja. Berbeda dengan ilmu faraid ini, yang mana Allah menjelaskan secara rinci pembagian hartanya, persenannya. Itu berarti apa? Ada makna khusus. Langsung Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. Jarang-jarang nih Al-Quran menjelaskan secara rinci satu permasalahan. Ilmu faraid ini Allah jelaskan secara terperinci. Nah, apa gerang yang dua ayat di surah An-Nisa ayat 11 lawan 12 ini? Satu, nasiba kulli wadduhal bari. Allah Ta'ala menjelaskan nasiba kulli warithin mimman yastahiqul irth. Orang-orang yang berhak dapat warisan, siapa-siapa? Berarti ada pertanyaannya, apakah semua orang dapat warisan? Kada. Apakah semua keluarganya dapat warisan? Kada. Wa arsada ila miqdari irthi wa syurutih. Lalu juga menjelaskan ukuran berapa dapatnya warisan. Itu jelaskan juga lawan syarat-syaratnya dalam ayat tadi. Lalu juga menjelaskan Allah Ta'ala al-halat allati yarithu fil insan. Kondisi-kondisi yang membuat manusia itu dapat warisan. Kondisi apa itu? Apakah semua anak bisa dapat warisan? Tunggu dulu, lihat dulu kondisinya. Al-halat allati la yarithu fiha. Kondisi-kondisi yang membuat kada dapat warisan apa aja? Wa mata yarithu bil fard. Kapan seseorang itu dapat warisan bil fardi? Itu istilah lah bil fardi itu. Bil fardi itu adalah istilahnya yang dapat per 1/2. Nah itu bil fardi ngarannya istilahnya per-peran. Oh ya masih. Nah itu bil fardi istilahnya. Au bit ta'sibi, atau dapat asobah sisa. Jadi ada kondisi yang membuat seseorang dapat 1/2, 1/3 itu. Ada juga yang dapat, nah ada papan tulis. Cari sebuah papan tulis kita. Atau dapat keduanya, bisa dapat yang per tambah plus asobah, bisa juga ada kayak itu. Wa mata yuhjabu minal irthi kulliyan au juz'iyan. Kapan seseorang itu mahjub, terhalang sehingga inya ada dapat warisan, padahal termasuk ahli waris, tapi ada sebab kondisi tertentu yang maulah ada dapat warisan. Nah itu diterangkan juga. Nah ayat ini, ayat 11 dan 12 surah An-Nisa ini, walakinnaha jamat ala wijazatnya usul ilmil faraid wa arkan ahkamil miras. Ini ayat ini jadi pedoman dasar dalam ilmu faraid. Nah ini penting benar. Mungkin pas rancak membaca aja, cuma maksudnya belum tapi paham lagi. Nah bilanya dua ayat ini diutak-atik, dibaca bujur-bujur, dipelajari, apa yang terjadi? Ma'rifatu nasibi kulli warisin. Tahu pembagian. Karena apa? Karena dalam ilmu faraid ini adalah ilmu tentang membagikan harta sesuai haknya masing-masing. Jadi bilanya ada orang itu yang tidak melaksanakan ini, sama dengannya apa? Tidak membagikan hak kepada yang pemiliknya. Nah, itu sama kayak orang zakat. Orang kada berzakat itu berarti tidak menyerahkan harta kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Sama kayak ilmu faraid ini. Ini ada duit. Ini duit. Bilanya duit kita, terserah kita hendak diapain. Ini ada duit orang,
amanah orang duit ini julungakan ke sini. Nah berarti amanah kita julungakan. Ini ada duit masjid, amanah orang gasan pemeliharaan masjid itu dipakai. Ada orang beramanah ini duit gasan masjid, gasan membangun, berarti menyalurkannya gasan membangun. Nah ini ada duit zakat, berarti amanahnya yang amil apa amanahnya? Menyalurkan gasan yang berhak. Faraid mang samalah, sama. Ini ada harta warisan, maka wajib disalurkan kepada pemiliknya. Kayak apa cara menyalurkannya? Berarti harus tahu ilmunya. Bila nyala tahu ilmunya bang, ya tersalah julung atau menjulungnya bebarang aja. Sama kayak membagi zakat, bila kada tahu ilmunya bebarang aja menjulungi. Kenapa aku dapat pian mu'alaf, padahal sudah mu'alaf 30 tahun. Lain mu'alaf lagi dah. 30 tahun tuh laos bener dah. Itu para orde baru tambah 2 tahun lagi. Laos bener. Lain tuh berarti. Nah. Apalagi tahu ilmu faraid ini tahu adraka hikmatallahil jarilah fi qismatil miras ala wajhid daqiqil adil. Bilanya kita belajar ilmu faraidnya bujur-bujur atau kita akan tahu hikmah dari Allah Ta'ala kenapa pembagiannya itu hitungannya seitu. Nah, rahasia Allah, salah satu rahasia Allah dalam hitungan, rahasia Allah dalam hitungan itu. Nah, kenapa jadi Allah membagi seini? Itu ada rahasia. Ini langsung harta faraidnya yang pernya tuh Allah Ta'ala langsung menentukan ini dapatnya sini, dapat sini. Nah, itu luar biasa dah. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tahu yahdifu ila tahqiqil adalah, tahu kayak apa adilnya itu, wa awrafidz zulm an bani insan, dan mengangkat kezaliman dari manusia. Caranya ya tadi belajar faraid. Lalu Imam Qurtubi menjelaskan juga dalam tafsir Sidin, ujar Sidin apa? Hadhil ayah ruknun min arkaniddin. Ayat ini, ayat 11 tahun 12 lah. Ilmu faraid ini salah satu rukun agama. Nah, berarti penting benar dalam agama. Wa umdatun min umadil ahkam. Umdah itu penting juga tuh, penting dalam hukum kita. Wa ummun min ummahatil ayat. Salah satu ibu daripada ayat-ayat yang lain. Fa innal faraida azimatul qadr. Bahwasanya ilmu faraid itu azimatul qadr, memiliki posisi yang penting. Ngarannya aja faraid. Faraid itu dari faridah fardu. Ilmu fardu, nah itu ilmu wajib. Tapi banyak yang keringat. Innaha nisful ilm. Ilmu faraid ini dianggap sebagai separuh ilmu. Ini seberatan ilmu, ini separuh ilmu. Dalam hadis, ini hadis yang lain lah. Ta'allamul Qur'an wa 'allimuha an-nas. Belajarlah Al-Qur'an wa 'allimuha an-nas, dan ajarkanlah manusia. Betul. Ta'allamul faraida wa 'allimuha an-nas. Belajarlah ilmu faraid dan ajarkan manusia, orang-orang. Fa inni murun maqbudun wa inna hadzal ilm sayuqbad wa tadharul fitan hatta yakhtaliful isnan fil faridah fala yajidan man yafsilu bainahuma. Ini kayak hadis yang tadi tuh. Ada di mana situasi hendak mencari solusi ilmu faraid kada dapat yang kau menyelesaikannya karena ilmu ini sayuqbad. Nah, lalu jari Imam Qurtubi, wa idza thabata hadza fa'lam annal faraida kullu jalla annal faraida kullu jalli ilmi sahabah wa azim kullun jalla ilmu sahabah wa azimu munadharatihim walakin an-nas qad dayya'uha. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang dibesarkan, diagungkan, diprioritaskan oleh para sahabat. Jadi di antara ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah, ilmu faraid ini termasuk yang diagungkan para sahabat, yang diprioritaskan para sahabat. Tapi ujar Imam Qurtubi, walakinnan nasa qad dayya'uha. Tapi orang-orang menyia-nyiakannya.
meremehkannya, menganggap ada penting, biar aja dah. Padahal wa kullu ma katabahu al ulama fil qadimi wal hadis wa kullu ma allafu fi ilmil mawaris fa innama huwa bayanun wa tawdihun li hadhil ayat al karimah allati jama'at fa au'at wa qasamat fa adalat wa ahkamat at-tasyri' wa fasalat at-tawzi'. Padahal yang ditulis ulama mulai bahari al-qadim wal hadis sampai yang wahini kontemporer itu mereka semua menjelaskan tentang ilmu mawaris atau faraid ini. Nah, ini apa? Ilmu ini penjelasan tentang ayat mawaris, yaitu ayat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Tasaulat haula ayatil mawaris. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan ayat mawaris sebelum kita masuk di bab faraidnya. Yang pertama, apakah ada ayat lain selain ayat 1-2 surah Nisa dan ayat 176 itu yang berhubungan dengan mawaris? Ada. Itu ada di surah Al-Anfal, ada di surah Al-Ahzab, ada di surah yang lain juga. Nah, itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, limadza kana nasibudz dzakari di'ful unsa? Kenapa jumlah yang didapat laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kenapa laki-laki dapat 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian? Itu secara umumnya. Karena pas perhitungannya kita bisa melihat kayak apa pastinya. Nah, itu. Nah, kenapa jadi laki-laki 2 bagian? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, annal mar'ata makfiyatul mu'nah wal hajah fa nafaqatuha wajibah 'ala ibniha au abiha au akhiha au ghairihi minal aqarib. Perempuan itu kada wajib memberikan nafkah, tapi laki-laki yang di sekitar perempuan itulah yang wajib memberikan nafkah, baik itu jelas suaminya, anaknya, ayahnya atau saudaranya, itu wajib menafkahi perempuan. Jadi yang perlu benar harta ini adalah laki-laki. 1. Lalu yang kedua, al-mar'ah la tuqallafu bil infaq ala ahad bi khilafir rajul. Perempuan tidak diwajibkan memberikan nafkah, tetapi laki-laki lah yang dapat kewajiban memberikan nafkah. Yang ketiga, nafaqatur rajuli aktsar. Nafkah laki-laki itu lebih banyak. Harus menafkahi ini. Nah, fa hajatuhu ilal mal akbar min hajatil mar'ah. Maka keperluan laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Yang keempat, ar-rajulu yadfa'u mahran lizaujah. Laki-laki itu memberikan mahar kepada istri. Nah, itu. Makanya laki-laki lebih banyak perlu terhadap harta. Yang kelima, duit laki-laki, uang laki-laki itu untuk apa? Ujurut ta'lim lil aulad, gasan bayar sekolah, wa taqalibul ilaj wa dawali zauja wal abna. Biaya pengobatan untuk istri dan anak, bayar BPJS. Yadfa'uha ar-rajul dunal mar'ah. Itu sebenarnya kewajiban laki-laki. Sampai yang lain macam-macam. Nah, ada. Nah, wa ma'a annal Islam a'tadzakar ja'fal unsa. Karena beberapa sebab inilah laki-laki bagiannya lebih banyak daripada perempuan. Tapi karena bilanya kita pas melihat contoh kasus, karena ada kasus-kasus yang mana ya sebujurannya lidzakari mithlu hadzil unsayain itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada kondisi-kondisi yang perempuan akan dapat lebih banyak daripada laki-laki. Ada beberapa kondisi yang membuat seperti itu karena tergantung hitungannya. Jadi walaupun lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 bagian, tapi pas masuk kita ke hitungannya itu akan berbeda. Nah, lalu kayak apa harta warisan perempuan sebelum
datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bini dapat warisan atau wadah itu. Nah, laqad kana al-mar'ah qabla an tubraq syamsul Islam la tu'ta syai'an min al-irth bi hujjati annaha la tuqatil wa la tudafi'u an himal asyirah. Wa kana al-arabi yaqul kaifa nu'til mal man la yarkabu farasan wa la yahmilu sayfan wa la yuqatilu aduwan faqanu yamna'unaha min al-irth kama yamna'una al-walid as-saghir. Dahulu sebelum diwajibkannya syariat ini gitu, perempuan sama sekali bebinian tuh sama sekali kada dapat warisan, sama sekali kada dapat sedikit pun, kada ada hitungannya. Kenapa gerang jar? Hujahnya apa? Argumentasinya apa? Perempuan kada dapat sama sekali karena perempuan itu la tuqatil, tidak berperang, tidak berjuang itu. Wala tudafi an nahimal asyirah, tidak menjaga keluarga. Nah itu. Karena itulah kada dapat warisan, kayak kada ada kontribusinya dasar keluarga modelnya kayak itu. Ini bubuhan jahiliyah bahari kayak itu. Nah, pas syariat Islam ini turun, maksudnya Nabi Muhammad SAW diutus, dapat wahyu, maka dijelaskan bahwasanya perempuan juga mendapatkan bagian daripada harta warisan. Artinya di sini kelihatan perempuan itu diangkat derajatnya dengan dapat warisan tadi. Padahal sebelumnya kada dapat sama sekali. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran ada surah khusus berbicara tentang perempuan. Surah apa? Ya surah An-Nisa. Khusus tuh. Bahwasanya memang Islam itu memberikan porsi yang besar lah dalam memperhatikan perempuan. Nisa, perempuan. Nah, sebab turun ayatnya apa gerang? Sebab turun ayat warisannya apa? Nah, ada kisahnya. Banyak riwayat-riwayatnya, tapi salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Annam ra'atan Sa'ad bin Rabi' jat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnataiha min Sa'ad. Jadi istri Sa'ad bin Rabi' ini meninggal lah. Nah, nang bini berarti saat ini bisa anak juga, 2 anak perempuan. Jadi nang bini ini, bini Sa'ad, bini almarhum Sa'ad. Nah itu melawan anaknya bebinian 2 ekong. Berarti bertiga nih di rumah nih bebinian. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Rabi' qutila abuhuma Sa'ad ma'aka bi Uhud syahidan wa inna ammahuma akhadha ma lahuma falam yada' lahuma malan wa la tunkihani illa bimalin. Faqala sallallahu alaihi wasallam yaqdillahu fi dzalika. Fanazalat ayatul mawarith. Jadi kisahnya lah yang bini Sa'ad nih datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, laki ulun ini meninggal mati syahid di Ghazwat Uhud. Ini kalaunya di ghazwah ini jat fisabilillah ada 2 kemungkinan, syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Nah, bilanya li'alai kalimatidin berarti syahid dunia akhirat. Nah, itu pokoknya meninggal syahid di Ghazwat Uhud. Meninggal. Nah, tapi jarnang bini ini, bini almarhum Sa'ad nih lah. Inna amma umma akhadha malahuma. Tapi nang paman berarti apa? Ipar si ibu ini, pamannya berdua, ding sanak Sa'ad berarti. Saat ini bisi ding sanak lakian, nah itu. Karena ini menyebut paman. Jadi bilanya ding sanak abah, bahasa Arabnya am. Ding sanak mama ngarannya khal. Dalam ilmu faraid yang dapat warisan itu adalah am. Adapun khal tidak ada bagiannya, kecuali kayaknya ada pembahasan khusus. Yang jelas kada masuk dalam ahli waris. Yang dapat ahli waris itu apa? Am, ding sanak yang abah, paman ding sanak abah. Nah ini kisahnya nang ding sanak Sa'ad atau paman si anak berdua ini itu nang ngambil hartanya, lalu nang bini ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah apa? Yaqdillahu fi dzalik. Allah kayaknya memutuskan langsung
Ini ada perempuan mengadu, langsung Allah yang memutuskan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Lalu yang pamannya tadi diutus di kieu lah, maksudnya nyamannya itu apa? Ane tibnatai Sa'din as-sulusain wa ummahuma as-sumun wa ma baqiya fahuwa laka. Jadi kasusnya tuh kayaknya. Ini kasus pertama berarti seorang laki-lakinya dalam faraid itu kayak ini, nah bahasanya lah dalam faraid itu cuma dua kemungkinan, seorang laki-laki meninggal, seorang perempuan meninggal. Nah kayak itu aja. Kayak itu cara merumuskan masalah. Seorang ayah meninggal, nah itu rancu tuh. Jadi cara menjelaskannya tuh seorang laki-laki meninggal, seorang perempuan meninggal. Seorang laki-laki meninggal, nah kasus ini seorang laki-laki meninggal memiliki seorang istri, seorang saudara, dua orang anak perempuan. Kayak itu kasusnya, cara mengkasuskan ilmu faraid. Nah itu jangan tersalah, ada kai meninggal, kai ini banyak bisi cucu. Nah amun dalam ilmu faraid merumuskannya ada itu, direka ulang lagi gitu, dirumuskan secara rumus faraid. Mungkin betakon terserah aja ya apa betakon. Cuma ketika dirumuskan faraid, kayak itu seorang laki-laki meninggal, dinetralkan dulu. Ini kasusnya seorang laki-laki meninggal memiliki seorang istri, dua orang anak perempuan, satu orang saudara. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Istri dulu. Istrinya di sini dapat 1/8 sumun. Kenapa dapat 1/8? Karena memiliki dua orang anak. Jadi misalnya istri itu sejajar lawan suami. Nah, istri dapat 1/8. Anak nang berdua dengan anak si suami tadi. Anak inilah terserah aja mamanya siapa. Yang penting anak lakian tadi. Misalnya nang mamanya nih mama tiri, tetap dapatlah anaknya, tetap dapat sebagai anak. Yang pentingnya anaknya, walaupun ini bini terdahulu sudah meninggal, anaknya tetap dapat. Yang istri tadi bang tetap dapat sebagai istri, walaupun ini lain mama kandung si anak tadi misalnya, tapi nah ini anak kandung bang kasusnya. Istri dapat 1/8. Anak berdua tadi bang, jadi anak berdua tadi langsung berdua dapat 2/3 sulusan. Dapat 2/3. Dapat 2/3. Sudah. Lalu apa? Wa ma baqiya fahuwa laka. Sisanya asobahnya hanyar nang dingsanak tadi atau paman si bebinian. Dalam kasus ini nang lakian tadi itu ngarannya akhun syakik, saudara kandung. Nah itu. Berarti menghitungnya kayak apa? Gasan istri dulu julung 1/8, gasan anak 2/3, nah hanya sisanya gasan yang laki-laki tadi. Siapa sisanya? Nah sisanya untung-untungan. Ada yang dapat banyak, itu bilangnya anak lakian. Ada juga yang dapat sedikit, ada juga yang ada dapat sama sekali. Ngarannya sisa atau asobah ngarannya. Ada juga di riwayat lain, ini dari Ibnu Jarir. Ruya anha nazalat fi sya'ni Abdurrahman bin Thabit akhi Hasan Asy-Sya'ir. Mata wa taraka imra'atan yuqalu laha ummu kah wa taraka khamsa akhawat faja'al warathah minar rijal ya'khudhunal mal fasyakat ummu kah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat ayatul waris. Riwayat lain memadahkan ayat ini turun asbabun nuzulnya karena Abdurrahman bin Thabit itu meninggal. Kalau tadi apa? Sa'ad bin Rabi'. Namun ini Abdurrahman bin Thabit meninggal memiliki istri dan 5 orang saudari perempuan. Tapi yang mengambil warisan siapa? Yang mengambil warisan sekalinya bebuhan lakiannya aja, yang biniannya ada dapat sama sekali. Dia doakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Nah, ini gambaran secara umum. Gambaran secara umum lah ma yustafadu minal ayatil mawaris. Dari ayat mawaris tadi, ayat yang 11 lawan 12, ini gambaran secara umum. Pertama, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Jadi misalnya duitnya 3.000,
30 juta kah sama 300 juta kah sama itu. Berarti laki-laki dapat 2.000, perempuan dapat 1.000. Duitnya 3.000. Anak ada 2, lakian lawan bebinian. Lakiannya dapat 2.000, yang perempuan dapat 1.000. Nah, itu modelnya. Itu maksud lidzakari mislu hadzil unsayain. Idza khalafa al-mayyitu dzakaran wahidan wa untha wahidah faqat iktasama al-mal bainahuma lidzakari sahman wa lil unsa sahmun wahid. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian tuh. Idza kana al-warasah jam'an min adz-dzukur wal inas wa innahum yarisunal mal lidzakari di'ful unsa. Tapi bilanya yang dapat warisan ini orangnya banyak, misalnya 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, atau 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Misalnya anak 5. Nah, anak 5 nih. 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Kayak apa cara membaginya? Maka li zakari miswal zalun sayain, yang mana aja. Perempuan dihitung 1 kepala, nah itu. Atau 1 bagian. Perempuan dihitung 1 bagian. Jadi perempuan itu 3 loh, ini ada 3. 1, 2, 3, sudah. Laki-laki ini dihitung 2. Masing-masing 2. Berarti bilanya anaknya 5. Anak mayit nih ada 5. 2 laki-laki, 3 perempuan. Maka harta warisan tadi dibagi 5 lah. Kada. Dibagi berapa? Perempuan tadi masing-masing 1, 3 ada. Laki-laki tadi kan dihitung 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3 berarti 7. Berarti bilanya anak si mayit ini ada 5 ikong, 2 ikong lakian, 3 ikong bebinian, maka harta warisan itu dibagi 7. Supaya nyaman aja, misalnya hitungannya kebetulan duitnya misalnya ada 700 juta, maka laki-laki itu masing-masing dapat 200 juta. Sisanya yang bebinian masing-masing dapat 100 juta. Itu hitungannya. Bapak nangkainnya tuh kayak apa, emang dibagi rata atau apa? Kayaknya ada jawabannya. Tenang aja. Uyo jar mitung katanya jar. Uyo mitung lagi kepala jar. Bahari pas sekolah aja mun kau matematika tuh guring ya. Kalian itu. Karena ada jawabannya. Cuma yang jelas ya nih. Ketika kita berusaha menghitung itu dan berusaha membagi sesuai hitungan, disitulah kita menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah berdasarkan ayat di surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 ini. Lalu ulang. Idza wujida ma'al aulad ashabu furud kazaujain awil abain fa innana nu'ti ashabal furud awalan thumma ma tabaqqa nuqassimuhu bainal aulad lidzakar mislu hadzil unsayain. Jadi misalnya ada yang bobohan anak lawan yang seorang laki-laki meninggal, memiliki 5 orang anak laki-laki dan perempuan, dan memiliki ayah ibu. Kayak apa cara membaginya? Nah, maka bagiannya dijulung ke ayah ibu dulu. Ayah berapa? Ayah itu ayah si mayit. Bilanya ada si mayit ini bisi anak, berarti kan cucu sidin mengiau. Bilanya ada anak lakian, abah si mayit atau kai yang gesen cucu tadi itu dapat 1/6. Nang mamanya bang atau nini si cucu tadi atau mama si mayit dapat berapa? 1/6 juga. Jadi bajulong 1/6 sudah dijulong, hanya dijulong ke cucu sisanya. Bilanya cucu yang tadi yang anak si mayit tadi ada lelakiannya. Itu. Tapi idza tarakal mayyitu ibnan wahidan, apabila mayit itu meninggalkan 1 anak saja laki-laki, jadi sidin ini kada ahli waris kecuali seikung aja anak lakian. Seikung aja anak lakian. Apa yang terjadi? Ya'khudhu kullal mal, mengambil seberatan harta warisan yang abah. Anak tunggal lelakian sorangan dia, inya mengukut seberatan harta abah. Nah, itu aja. Tuh anak tunggal. Wa hadza wa in kanatil aya lam tanus ala saraha ila ananas tata. Pokoknya amun sorangan mambil seberatan. Cucu pulang.
Apakah cucu mungkin dapat warisan? Mungkin. Bahasa faraidnya adalah auladul ibn. Jadi anak dari anak. Nah, anak dari anak, auladul ibn. Itu istilahnya. Namun bahasa nyamannya, bahasa Indonesianya ya cucu. Tapi dalam ilmu faraid yang dapat warisan itu adalah cucu dari anak lakian. Cucu dari anak lakian. Cucu dari anak bebinian kada masuk hitungan ilmu faraid. Nah itu kada dapat. Ambang jaramunnya maka ada mamanya. Nah tuh kayaknya lain belum tuh kisahnya. Cuma jelas secara hitungan dasar, ilmu dasarnya kayak tuh, yang dapat warisan itu adalah cucu dari anak laki-laki kayak tuh. Pastilah dapat, ada pasti. Dapat bang kayak apa caranya? Bilanya anak laki-laki tadi kada ada yang hidupnya. Nah itu hanya yang cucu tadi bisa mengambil. Hukmul abuwain. Sedikit lagi. Sungsung lah. Hukmul abuwain. Hukum atau cara pembagian abah lawan mama si mayit. Nah, al abu wal ya'khudhu kullu wahidin minhuma as-sudusa idza kana al mayyit far'un waris. Abah lawan mama itu dapat 1/6. Idza lam yakun mal abuin ahadun min aulad fa innal tarisu sulusal mal wal baqi wa huwa sulusan yarisul al ab. Itu bilanya si mayit ini kada bisi anak, maka abah mamanya tuh mengambil, si mama mengambil sepertiga dari harta, nang abah mengambil 2/3 daripada harta itu. Nah idza wujida mal abuin ikhwah, tapi bilanya laki-laki yang meninggal ini bisi ding sanak, maka ibu dapat 1/6 dan abahnya dapat 1/6 plus apa ngarannya nih, plus asobah lah gitu, plus sisa lah. Nah itu banyak dapatnya. Kayak apa jar? Hutang kah dulu dibayari, warisan mah. Membagi harta warisan ketika seseorang meninggal tuh ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris. Yang paling jelas itu adalah penyelenggaraan jenazah. Itu jelas dah. Ada mungkin ada. Nah selain itu bang apa yang wajib ditunaikan? Jadi harta itu, ini ada orang meninggal, seorang laki-laki meninggal, seorang perempuan meninggal, ada bisi hartanya tuh diapai gerang. Pertama, hartanya itu sebujurannya dipergunakan gasan penyelenggaraan jenazah, itu satu. Lalu yang kedua dibayarkan ke hutang dulu. Jadi harta warisan banyak itu kada menjamin harta peninggalan nih banyak, kada menjamin gasan dibagi masih banyak. Kenapa? Tergantung hutangnya. Kenapa? Karena apa? Ad-dainu muqaddamun 'alal wasiyah. Lawan ad-dainu muqaddamun ala malil irs. Hutang itu didahulukan daripada harta warisan. Jadi yang kewajiban hutang sudah dibayari, wasiat sudah ditunaikan. Bila itu sudah tuntung berataan, hanya harta faraid ini atau harta warisan ini dibagi. Jadi paling uncit tuntung macam-macam berataan hanya dibagi. Jangan terpaling imam meninggal langsung dibagi harta warisannya, lalu hutang kada terbayari. Kayaknya menjadi anak membayari kada itu. Jadi harta almarhum itu dulu dibagi. Walaupun hartanya semiliar, banyak lah tuh, banyak kok. Tapi hutangnya 998 juta. Hutangnya.
Berarti yang nang dibagi harta nang sisanya tuh lah tunggu dulu. Bila ada berwasiat, si mayat nih ada berwasiat, ditunaikan dulu. Si mayat nih ada berwasiat, ditunaikan dulu. Jadi sisa sedikit lah, sisa sedikit. Ini langsung apa-apa. Misalnya kayak ini nah, misalnya lah. Mayit nih ada harta warisan 100 juta. Hutang ada 80 juta. Oleh nang anak, wah, mau kayak tujuan kita kan dapat warisan dikit, 20 ini dibagi. Kita ambil aja dulu harta warisannya, kayaknya berdua dibayar ya apakah? Nah, itu berarti apa? Si anak mengambil hak nang abah untuk bayar hutang. Nah, terkatung-katung tuh nang kuitan tuh. Padahal duit itu aturannya gesen bayar hutang. Tapi gara-gara nang anak kada tahu dihukum, ambil terus, nah selamat dah. Yang aturannya itu gesen bayar hutang. Nah itu. Jadi ada duit tegana jangan langsung dieksekusi, dilihat ya dulu pembagiannya. Jadi harta warisan ini al-irs nih dasar bujur habis benar nah jadi bagi. Bilanya kada dan dibagi bang, wassalam dah, baik-baik aja. Lek-lekan hutang 100 juta, harta warisan 100 juta. Jenazah sudah 4 arisan, habis deh kisahnya. Habis kisahnya aja. Ada apa-apa lagi? Selesai dah. Tuh kadang alih, nang anak kadang alih berabut, nang kuitan selesai juga dah. Habis deh kisahnya. Kadang alih menghitungi. Mungkin pas Isa penutup